Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Fatoni. Oke, pada channel Belajar bersama Pak Fatoni pada hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Oke, sebelum kita masuk ke materi apa itu rantai makanan, silakan kalian semua klik tombol like dan subscribe yang ada pada layar gadget kalian. Oke. Nah, kita mulai dari pengertiannya ya. Pengertian rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa saling makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sekali lagi, rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa saling makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terdapat tingkatan atau sering disebut sebagai piramida makanan yang terdiri dari yang pertama adalah produsen, yaitu makhluk hidup atau organisme yang menghasilkan makanan pertama dalam suatu rantai makanan. Pada umumnya, produsen ini adalah tumbuhan. Berikutnya ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup atau organisme yang memakan produsen. Pada umumnya, konsumen tingkat 1 ini adalah hewan herbivora. Oh ya anak-anak, konsumen tingkat 1 juga sering disebut sebagai konsumen primer. Berikutnya ada konsumen tingkat 2 yang sering disebut sebagai konsumen sekunder, yaitu makhluk hidup atau organisme yang memakan konsumen 1. Pada umumnya, konsumen 2 ini adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Berikutnya ada konsumen 3 yang sering disebut sebagai konsumen tersier atau konsumen puncak, yaitu makhluk hidup atau organisme yang memakan konsumen tingkat 2. Pada umumnya konsumen tingkat 3 ini juga hewan karnivora. Berikut ada contoh piramida makanan, piramida rantai makanan yang kalian lihat di layar kalian ini. Ada tropik 1 atau produsen. Kita lihat di situ ada gambar tanaman. Seperti yang Pak Fatoni sampaikan tadi, produsen pada umumnya adalah tanaman. Kemudian ada konsumen tingkat 1 yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan, hewan-hewan pemakan tanaman atau tropik 2. Kemudian ada konsumen 2. Konsumen 2 ini yang makan konsumen tingkat 1 atau tropik 3. Dan yang paling atas di situ ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Konsumen 3 ini yang memakan organisme di bawahnya. Biasanya konsumen 2 yang dimakan oleh konsumen 3, tapi tidak menutup kemungkinan konsumen 3 juga makan konsumen 1 atau bahkan produsen. Atau istilah lainnya konsumen 3 di situ di piramida makanan adalah tropik 4. Oke, berikutnya kita ada contoh rantai makanan yang ada di sawah. Di situ ada padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1 atau konsumen primer. Kemudian tikus ini nanti akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Berikutnya konsumen 2 di sini ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Di situ salah ketik anak-anak, harusnya di situ ditulis tersier tapi di situ masih primer. Elang itu konsumen 3, harusnya konsumen tersier. Kemudian elang di sini, nah di situ ada jamur atau komposer atau pengurai. Itu apa? Itu adalah bagian dari rantai makanan yang mempunyai peran sebagai pengurai dari konsumen lainnya, pada umumnya konsumen 3. Karena nanti ketika elang ini mati, jasad dari elang akan diuraikan
oleh komposer atau pengurai yang biasanya adalah jamur atau bakteri yang hasilnya akan dimanfaatkan oleh produsen sebagai bahan makanan produsen. Jadi sekali lagi, padi sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Di sini tikus. Kemudian tikus sebagai konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ketika elang mati, jasad dari elang akan diuraikan oleh pengurai atau komposer. Di sini bisa jamur atau bakteri yang hasil dari proses penguraian itu akan dimanfaatkan kembali oleh tanaman atau produsen, di sini padi, sebagai bahan makanan dari produsen untuk tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya kita punya ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan beberapa rantai makanan yang ada dalam suatu ekosistem. Jadi beberapa rantai makanan yang saling terhubung disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan bisa seperti ini, alurnya bisa saling makan dari satu hewan bisa makan beberapa, dan juga satu hewan atau satu organisme bisa dimakan oleh beberapa organisme yang lain. Ini disebut sebagai rantai makanan. Jaring-jaring makanan, yaitu beberapa atau gabungan dari beberapa rantai makanan. Berikutnya kita punya contoh rantai makanan di sawah. Sini kita bisa lihat ada padi yang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang, dan elang akan diuraikan oleh jamur. Selanjutnya hasilnya akan dimakan oleh padi. Berikutnya ada contoh rantai makanan di kebun. Di situ produsennya adalah sayuran, kemudian dimakan oleh ulat sebagai konsumen 1, ulat akan dimakan burung sebagai konsumen 2, dan burung akan dimakan oleh kucing sebagai konsumen 3, dan ketika si kucing ini mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri yang selanjutnya digunakan atau dimanfaatkan oleh sayuran. Berikutnya ada rantai makanan hutan. Di sini ada rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau, dan harimau mati diuraikan oleh jamur. Dan hasil dari penguraiannya akan dimakan atau dimanfaatkan rumput untuk tumbuh dan berkembang. Ini yang perlu kalian cermati baik-baik, yaitu rantai makanan di laut. Rantai makanan di laut sebagai produsen itu adalah tumbuhan laut yang disebut sebagai fitoplankton. Sekali lagi, fitoplankton. Fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton, yaitu yaitu hewan-hewan laut kecil. Kita bisa lihat zoo di sini ya. Zoo itu adalah, kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia, adalah kebun binatang. Maka zooplankton adalah hewan-hewan laut kecil. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar, begitu seterusnya. Sekali lagi, hati-hati pada fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan atau produsen dalam rantai makanan laut, sedangkan zooplankton adalah hewan kecil yang di sini sebagai konsumen tingkat 1. Fito dulu baru zoo, anak ya. Fito dulu baru zooplankton. Ini yang perlu diperhatikan karena sering sekali anak itu salah menjawab, sering menyebutkan zooplankton pada urutan pertama. Itu salah. Yang menjadi urutan pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen dalam ekosistem laut. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di materi Pak Fatoni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.